Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Wahman, NIM 2261101016. Dosen pengampu Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan menurut penulis The Essentials of Management itu Joseph L. Macy. Pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Pada intinya, manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara penggunaan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Ruang lingkup manajemen keuangan ada 3. Itu pertama, pendanaan, kedua, investasi, yang ketiga, pengelolaan aset. Prinsip manajemen keuangan, terdapat sejumlah prinsip manajemen keuangan yang perlu diterapkan oleh setiap perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan, antara lain yaitu pertama, kehati-hatian. Produces, keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dengan mempertimbangkan kemungkinan risikonya. Selanjutnya, kemandirian atau autonomi. Tujuan manajemen keuangan adalah agar dapat membuat keputusan tanpa ada campur tangan di luar masalah perusahaan. Selanjutnya, pengembalian yang memadai atau adequate return. Keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan dalam mengembalikan dana yang memadai. Selanjutnya yaitu likuiditas atau liquidity yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Berikutnya yaitu efisiensi atau efisiensi, mengoptimalkan penggunaan modal keuangan perusahaan. Berikutnya konsistensi atau konsistensi berdasarkan tujuan dan prinsip manajemen perusahaan. Berikutnya transparansi agar dapat memberikan informasi yang akurat, berguna, dan terpercaya dalam memangku kepentingan perusahaan. Fungsi manajemen keuangan berikut beberapa fungsi manajemen keuangan yang perlu Sobat OCBC NISCP ketahui, yaitu ada 5. 1. Perencanaan atau planning. Yang kedua, pengendalian atau controlling. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. 4. Anggaran atau budgeting. 5. Laporan atau reporting. Tujuan manajemen keuangan ada 4, yaitu mempermudah merencanakan struktur modal. 2. Meminimalisasi biaya dan risiko. 3. Memaksimalkan keuntungan. Sedangkan 4. Menjaga arus kas. Ini adalah contoh kasus manajemen keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan 2 proposal data sebagai berikut, bisa kita lihat, yaitu proyek A dan proyek B. Itu tingkat suku bunga pada saat ini adalah 9% dan reinvest sebesar 70%. Investasi yang dibutuhkan pada tahun 0 adalah 1.000, sedangkan diminta bantuan untuk menganalisa kekayaan dari kedua proyek di atas dengan hitungan return dan risk dari kedua proyek serta kemungkinan terjadi kerugian, serta analisis kekayaan dengan menggunakan metode sebagai berikut.
Berdasarkan dengan tabel di atas bisa kita jawab, yaitu rent space 90%, struktur modal ya bisa kita lihat ada B bom, moderat, dan krisis. Komposisinya itu bom 20%, moderat ada 20% juga, krisis 60%. Dana di bom ada 250%, moderat 150%, dan krisis 300%. Komposisi selanjutnya itu pada bom itu 25%, moderat 15%, dan krisis 30%. Cost bom itu 9,94%, moderat 8,50%, dan krisis 10,80%. COC bom 2,48%, moderat 1,28%, krisis yaitu 3,24%. Bisa kita pastikan yaitu komposisi utama itu 100%, dana 1000, komposisi yaitu 100%, dan COC jumlahnya itu 10,31%. WACC dengan rumus yaitu sama dengan KD tambah KP tambah KE. Itu obligasi minus 926, 120, 120, 120, 120, dan 1120 dengan bunga 14,19%. Ini pada tabel berikutnya yaitu pada tahun, yaitu dari tahun 0 sampai dengan tahun kelima. Bisa kita lihat di 30%, yaitu pada tahun pertama yaitu 400, tahun kedua 250, tahun ketiga 200, tahun keempat 150, dan tahun kelima 100. Sedangkan 40%, selanjutnya 40% yaitu tahun pertama 500, tahun kedua 350, dan tahun ketiga 250, tahun keempat 200, dan tahun kelima 125%, 125. Pada ke-30% berikutnya yaitu tahun pertama 600, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 300, tahun kelima 150. CF yaitu dari minus 1000, antara tahun pertama 500, tahun kedua 335, tahun ketiga 250, tahun keempat 215, dan tahun kelima 125. PV yaitu 10,31%. Dari pertama yaitu 1000,00, antara tahun kedua yaitu tahun 0 yaitu minus 1000,00, tahun pertama 453,29, tahun kedua 275,33, tahun ketiga 186,27, tahun keempat 145,23, tahun kelima 76,55. Payback itu tahun pertama 500, tahun kedua 165, tahun ketiga 7,92, tahun keempat 27,6. Paydis yaitu tahun pertama 546,71, tahun kedua 271,39, tahun ketiga 85,12, tahun keempat 7,07, tahun kelima 0,993556. VAR itu tahun pertama 6.000, tahun kedua 3.525, tahun ketiga 1.500, tahun keempat 3.525, tahun kelima 375. Stand NPV yaitu tahun pertama 4.931,228, tahun kedua 2.381,04,
tahun ketiga 832,7271, tahun keempat 1608,327, tahun kelima 140,6211. Dan bisa kita lihat MPP yaitu 136,66, IRR yaitu 17,00%, MIRR 12,99%, VAR yaitu 9.424, dan NPV yaitu 99,4683, Z minus 1,37, rugi yaitu 8,47%. Cara pada tabel berikutnya yaitu tahun pertama, awal tahun yaitu L minus 1000, tahun pertama 200, tahun kedua 250, tahun ketiga 300, tahun keempat 350, tahun kelima 400. S awal tahun itu minus 1000, tahun pertama 500, tahun kedua 335, tahun ketiga 250, tahun keempat 215, tahun kelima 125. Selisih yaitu tahun pertama yaitu minus 300, tahun kedua minus 85, tahun ketiga 50, tahun keempat 135, tahun kelima 275. COC yaitu awal tahun pertama yaitu 5,00%, tahun kedua 5,61%, tahun ketiga 10,00%, tahun keempat 15,00%, tahun kelima yaitu 20,00%, khususnya 25%. MPPL awal tahun itu 500,00, tahun pertama 277,74, tahun kedua 253,97, tahun ketiga 101,25, tahun keempat minus 40,80, tahun kelima minus 156,57. MPPS yaitu dari 425,00, tahun pertama 270,83, tahun kedua 253,97, tahun keempat 143,70, tahun keempat yaitu 37,54, tahun kelima minus 52,10. Crossover yaitu selisih yaitu 5,61%, COC yaitu 25,00%, MPPL yaitu minus 251,97, MPVS yaitu minus 128,58. Crossover analisis bisa kita lihat yaitu bisa kita lihat bersama-sama NPVL dan MPVS, yaitu kriterialnya playback L yaitu 3 tahun 8 bulan, sementara S 2 tahun 7 bulan, yaitu 18 hari dan 28 hari. Prides yaitu 7, kriteria ya, playback L 3 tahun 8 bulan 18 hari, S 2 tahun 7 bulan 28 hari, Prides yaitu 4 tahun 7 bulan 16 hari,
S yaitu 3 tahun 7 bulan 1 hari, NPV yaitu 9,67, sementara yang S 136,66. IRR yaitu L-nya 13,45%, sementara S 17,00%. MIRR 12,14%, S 12,99%. Crossover-nya yaitu 5,61%. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon jika ada masukan, mohon arahan, dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.